Selamat malam, Jemaat GPIB ATK yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dari SBU. Tapi sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau ya Allah yang kudus, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan karena kami boleh melewati hari ini Tuhan, dari pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Engkau mampukan kami untuk melewati hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan Yesus. Sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat GPIB ATK, kita akan membaca SBU kita hari ini dari Markus 6 ayat 6b sampai 13 yang menyatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya pada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Tema bacaan kita hari ini yaitu berdua lebih baik daripada sendiri. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Di dalam renungan pagi, Yesus tidak berhenti berkarya walaupun ditolak oleh orang-orang di tempat ia dibesarkan. Manusia berdosa tidak bisa menghalangi karya keselamatan Allah bagi dunia. Yesus berkeliling ke banyak tempat dan mengajar. Bacaan malam ini adalah mengenai regenerasi pelayan dan melatih para murid untuk pelayanan di masa-masa yang akan datang ketika Yesus tidak bersama-sama mereka lagi. Para murid tidak hanya diutus untuk pergi, namun diperlengkapi dengan kuasa dan pesan sebelum mereka datang ke tempat-tempat di mana berita keselamatan Allah harus diberitakan dan karya Allah harus dinyatakan. Diutus berdua-dua memiliki makna persekutuan dan kerjasama dalam pelayanan. Dua orang tentu bisa bekerja sama dengan lebih baik daripada seorang diri. Mereka bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan, saling menopang dan menguatkan dalam masa-masa penuh tantangan, saling mengingatkan akan pesan Tuhan ketika ada yang mulai goyah, saling berbagi sukacita maupun dukacita pelayanan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dalam pelayanan perlu ada semangat persatuan,
dan persekutuan di antara para pelayan Tuhan. Yesus memanggil dan mengutus anak-anaknya menjadi pemberita Injil dan pelayannya bukan tanpa diperlengkapi. Ia tahu akan kelemahan dan keterbatasan kita. Yakin dan percayalah ada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan menyatukan persekutuan kita. Mengalami penolakan dalam pelayanan tentu tidak enak dan membuat tidak nyaman. Sukacita hilang dan mungkin ingin menyerah. Namun bacaan malam ini mengingatkan tentang tujuan utama pelayanan adalah kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Bisa jadi penolakan terjadi karena kurangnya hikmat yang dimiliki dalam menyampaikan kabar baik dan kita lebih berfokus pada diri sendiri. Oleh karena itu, memiliki rekan dalam pelayanan itu penting untuk menguatkan, menopang, dan mengingatkan untuk kembali ke motivasi awal pelayanan kita. Demikian pembacaan SBU kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terkadang kami merasa tidak mampu Tuhan Yesus. Terkadang hambatan itu datang merintangi kami Tuhan Yesus. Baik itu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan Tuhan, di tengah pelayanan kami Tuhan. Kami merasa letih, lesu, kami merasa tidak mampu untuk melakukan pelayanan Tuhan. Tapi Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan Yesus. Memampukan kami Tuhan Yesus di dalam menjalani panggilan dan pengutusan yang terkadang kami merasa berat. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu menegur kami Tuhan, selalu mengingatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan kami Tuhan Yesus boleh kami lakukan Tuhan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa bertumbuh lebih dalam untuk mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan, berkati keluarga demi keluarga yang ada di GPIB ATK Tuhan, Tambak Rejo, Kebondowo, Ambarawa Tuhan, persatukan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus di dalam pergumulan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Baik mereka yang bergumul tentang ekonomi Tuhan, tentang sakit penyakit Tuhan Yesus, tentang apapun juga Tuhan, pasangan hidup juga Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu sendiri yang boleh jadi atas hidup dan kehidupan kami ya Bapa. Kami pertaruhkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami pertaruhkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati Tuhan upaya pemerintah di dalam menghentikan virus yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Jika Engkau sendiri Tuhan turun tangan, tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam jemaat GPIB ATK yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beristirahat. Amin.